6 nol yang hilang. Indonesia cuma 3 loh. Orang udah pada jerit-jerit, profesor S3 jerit-jerit. Ya karena mereka anjing peliharaan koruptor-koruptor itu. Mereka ngamuk, mereka mau melawan, mereka mau berontak. Mereka nggak mau duitnya tiba-tiba tidak berlaku lagi. Good news Indonesia. Akhirnya keinginan rakyat Indonesia dikabulkan oleh pemerintahan Prabowo. Jadi ini good news buat kita semua, good news buat followers BNI, dan good news untuk para pelaku ekonomi dan investor yang ada di Indonesia. Karena 8 tuntutan BNIX, ya berkat kalian semua ya, itu akhirnya dikabulkan. Karena Menteri Perekonomian kita, Bapak Purbaya, akhirnya secara resmi mengumumkan dia bakal mengurangi nol yang ada di rupiah. 3 biji, banyak guys, lumayan nih. Dan gue happy banget. Kenapa? Karena kalau lu udah ikutin BNIX dari lama, lu udah tahu, lu udah bertahun-tahun lalu gue bahkan udah suarakan Indonesia perlu lakukan redenominasi. Dan ini merupakan kabar baik buat kita semua karena lu udah tahu dong 8 tuntutan BNIX yang keluar ya gara-gara ada bocil-bocil yang bikin tuntutan 17/8 ping padahal anjing peliharaan George Soros. Isinya nggak jelas. Lebih bener 8 tuntutan BNIX dan kita harus bersukacita semua rakyat Indonesia. Karena akhirnya 1 dari 8 tuntutan BNIX yang nomor 4 itu dikabulkan guys. Apa? Redenominasi. Kita minta supaya pemerintah Indonesia potong 3 itu yang terakhir dibuang supaya Indonesia cuan. Kok bisa? Makanya kalau lu penasaran, lu jangan skip video ini karena gue juga akan bahas para ekonom-ekonom, profesor ekonomi kucing yang gak punya otak, yang benar-benar membuktikan dirinya adalah antek koruptor di Indonesia. Mereka akan melawan mati-matian Purbaya. So lu jangan skip video ini, let's check this out. Jadi teman-teman lihat ya di layar kaca ya, di sini ada Kompas nih, ada ekonom bodoh ya tentu saja ya. Dia bilang bisa inflasi, bisa rent seeker di redenominasi rupiah. Ada lagi inilah.com. Redenominasi cuma ganti angka katanya guys. Di inilah.com dia bilang ekonom. Ahli ekonomi ini dewa ekonomi S4 nih kayaknya dari universitas. Ini dia bilang ekonomi tidak otomatis tumbuh, malah membebani APBN ya karena dia bodoh, nggak apa-apa. Terus ada lagi di investor.id, lihat di layar kaca. Ekonom soal redenominasi rupiah cuma ilusi, rampas anggaran. Kontan, ekonom dari cendol 5 ons, ini sesuai kapasitas otak dia yang cuma 5 ons. Redenominasi butuh 10 tahun persiapan, bukan tergesa-gesa ya kata orang bodoh di cendol 5 ons ini. Ini organisasi paling di dunia. Tuh kan guys, banyak banget nih Purbaya langsung mancing banyak musuh nih. Kenapa? Karena anjing-anjing peliharaan koruptor-koruptor di Indonesia semua langsung keluar nih menyerang. Mereka takut duitnya tidak berlaku lagi. Makanya lu jangan heran kalau redenominasi ini udah pasti bikin heboh. Dan ini menakutkan bagi para profesor-profesor yang hobinya makan duit haram. Kenapa bisa? Ya karena redenominasi ini memberikan banyak kebaikan bagi bangsa dan negara kita. Apa buktinya? Ya sebelum kita masuk ke situ kita bahas dulu lah. Karena masih banyak orang yang bodoh, netizen, haters yang sok pinter. Banyak orang yang bilang, waduh nanti uang gue jadi berkurang. Gue rugi dong, uang gue tadinya 100 ribu jadi 100 perak. Gimana? Gaji gue tadinya 5 juta jadi cuma 5 ribu perak. Padahal cicilan motor tetap 2 juta, rugi dong. Ya itu orang bodoh. Jadi lu bedakan redenominasi dengan sunring. Jadi kalau sunring itu lu pemotongan valuasi nilai uang lu. Jadi value nilai uang lu berkurang. Kalau redenominasi yang dirubah bukan value nilainya, tetapi penyederhanaan angkanya. Tadinya 5 juta, nolnya ada 6, sekarang 5 juta tetap 5 juta value-nya. Tapi nolnya cuma 3. Jadi 5 juta berubah jadi 5 ribu. Atau duit 100 ribu berubah menjadi duit 100. Terus gimana Pak kalau ada orang punya utang 100 ribu ke bank? Berkurang juga. Jadi kalau lu punya utang di bank tadinya 1 juta ya jadi 1.000. Lu punya utang KPR 5 juta per bulan berkurang jadi 5 ribu per bulan. Jadi nggak ada berubah sama sekali nilai mata uang lu. Yang berkurang cuma jumlah angkanya doang. Jadi daya beli lu nggak berkurang, nilai realnya tetap sama. Dan ini jauh berbeda dengan sunring yang memang jumlah nolnya berkurang, nilai uangnya juga berkurang. Jadi semoga ini semua clear ya. Nggak ada lu tambah miskin tuh nggak ada. Tapi kenapa redenominasi ini penting lah buat kita lakukan. Dan ini udah gua suarakan ya sejak bertahun-tahun lalu ya. Hal yang paling penting ya lu udah tau lah Indonesia itu pengen pertumbuhan ekonominya GDP kita naik itu 8%. Ini luar biasa. Wow. Kita pengen negara kita menjadi negara yang bonafit lah di dunia internasional juga. Nah itu nggak bisa kalau seandainya mata uang kita itu nggak bernilai guys. Teman-teman lihat di layar kaca ya. Mata uang Indonesia paling besar itu 100 ribu rupiah. Lu lihat aja nolnya ada berapa? Nolnya ada 5 biji guys. 5 biji itu banyak banget loh. Lu tahu ya negara gagal di Asia Tenggara lah kita ngomong. Ada negara bumbu dapur namanya Laos. Jadi di Laos itu mata uangnya kip ya. Orang suka bilangnya pakai lak. Itu pecahannya juga sama kayak 100 ribu rupiah. Lu tahu $1 di Laos itu setara dengan 21.559 lak. Jadi mata uangnya sangat tidak berarti.
Mata uang negara-negara gagal. Vietnam, lu tau Vietnam? Vietnam dong. Pecahannya itu sampai 500.000 dong itu juga ada guys. Lu bayangin 500.000 dong. Lu berasa Indonesia ini udah kayak Afghanistan aja ya. Nolnya ada 500.000 paling gede. Vietnam dong itu sampai 500.000 guys satu lembar. Lu bayangin. Nah $1 di Vietnam itu setara 26.200 Vietnam dong. Jadi jauh lebih lemah dibandingkan Indonesia. Terus ada lagi nggak negara yang nolnya sampai 5 biji? Ada Rial. Iran itu sampai 100.000 pecahan paling besarnya mata uang rial di Iran, dan $1 itu setara 42.000 rial. Jadi makin panjang lagi nih dibanding Indonesia. Jadi di situ lu bisa lihat ya banyak negara-negara yang mata uangnya kepanjangan sampai ribet. Gue yakin pembukuan di Vietnam itu udah capek banget. Nah, tapi gue nggak kebayang ya negara kayak Zimbabwe gimana ya. Pada suatu masa dia punya 0 tuh sampai 16 biji guys. Capek lu ngitung jadi akuntan di Zimbabwe, sedih banget. Nah, lu kalau lihat negara-negara maju, kita tentu patokannya selalu negara maju ya. Negara seperti Singapura, lu tahu pecahan tertinggi dia itu nolnya cuma 4, yaitu 10.000 Sing dollar. Duit ini langka, tapi ini masih berlaku sampai detik ini. Di bawahnya apa? Ada 1.000 Sing dollar. Lalu yang ke bawah yang paling umum itu $100 Singapura. Kalau lu pasti taunya mata uang dolar Singapura itu cuma sampai 100 ya, enggak sih. Kalau di zaman kita dulu bahkan ketika transaksi itu bawa bisa sampai 10.000 $1.000 per lembar lo ya. Nah, ada Cina. Cina itu pecahannya paling tinggi cuma 100 yuan. Amerika Serikat pecahan tertinggi itu juga sama cuma $100. Tapi The Fed punya mata uang sendiri nilainya $100.000. Tapi lu nggak bakal pernah lihat karena dia cuma dipakai buat transaksi ya antara bank sentral doang. Anyway, gue mau bilang di sini adalah mayoritas negara maju itu nolnya dikit, cuma 2 biji. Cina itu maksimal 100 yuan. Dolar Singapura juga ya pada umumnya yang beredar paling maksimal itu ya $100. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, at least Indonesia itu nggak lagi dianggap sampah di dunia internasional. Karena gue udah berkali-kali lakukan transaksi, kita pergi ke luar negeri, negosiasi, ya mata uang kita itu ribet banget dan orang jadi kelihatannya negara kita dianggap sebelah mata guys. Dianggap negara Zimbabwe. Padahal enggak ya, memang negara kita nolnya kebanyakan aja. Bukan artinya secara fundamental negara kita buruk, enggak. Memang kita harus lakukan penyederhanaan. Nah, ini juga bisa membantu teman-teman yang hobinya akuntansi, ngurusin pajak, ngurusin keuangan, accounting. Lu tahu nggak potensi human error dalam penulisan atau input angka di Indonesia ini resikonya tinggi. Lu salah pencet sedikit, transaksi hilang bisa rugi triliunan. Lu gak percaya? Lu lihat nih ada di Bontang nih. Salah input nasabah rugi miliaran. Di Banjar orang salah input 4,7 triliun. Melayang. Lalu ada lagi bang salah pencet 0. Karena Indonesia nolnya kebanyakan bikin orang bingung ya. Ini million, ini miliar, ini triliun. Jadi gak ada artinya. Dan gue yakin lah di sini mayoritas orang yang kerja di bidang finance, KAP, kantor pajak pasti sepakat sama gue. Investor juga pasti sepakat sama gue. Ribet banget kita ngitung analisis. Salah pencet pakai Excel sampai banyak kalkulator tuh error guys gara-gara nol kita kebanyakan kayak sampah. Nah ini bisa meminimalisasi error. Ujung-ujungnya bisa jadi penghematan data juga karena lalu lintas data ngirim, wow seolah-olah Indonesia transaksinya gede 100 triliun padahal mah 100 triliun duit kecil kalau dalam rupiah. Begitu didolarin nolnya langsung hilang banyak. Jadi bisa menyederhanakan data, bisa membuat transfer lebih efisien dan lebih cepat. Makanya gue yakin ya orang yang bergerak di bidang investasi, ekonomi, finance, accounting, pajak pasti setuju sama gue. Nol kita harus dikurangin. Waduh ribet banget kalau pegang Excel di Indonesia ini ribet banget guys. Nah yang ketiga ini penting guys, jadi cukup jelas dulu ya sampai sekarang. Yang pertama ya memperbaiki citra kita. Bonafit mata uang kita dianggap bonafit negara kita ya lebih bagus lah dipandang dunia internasional. Bukan lagi negara Zimbabwe. Yang kedua tadi mengurangi potensi human error, simplifikasi ya dalam proses pembukuan kita, accounting kita. Nah jadi yang ketiga ini penting karena ternyata redenominasi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi guys. Jadi udah banyak jurnalnya sih yang tulis tentang redenominasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Turki. Gara-gara Turki melakukan redenominasi. Nah lu bisa baca sendiri lah judulnya Evaluating Financial Performance of Turkish Manufacturing Companies Before and After Redenomination. Jadi jurnal ini menulis bagaimana pertumbuhan ekonomi di Turki sebelum dan setelah redenominasi. Ternyata apa? Transaksi bertumbuh, ekonomi bertumbuh, konsumsi bertumbuh. And this is a very good news. Kenapa lu tahu pertumbuhan ekonomi Indonesia? Pertumbuhan kita, GDP kita mengandalkan yang namanya konsumsi. Jadi kalau setelah dilakukan redenominasi itu ada yang namanya money illusion. Seolah-olah barang itu harganya lebih murah. Contoh, lu mau belanja rumah subsidi di Jakarta harganya 166 juta sampai 240 juta. Biasanya cicilan lu itu 1,5 juta rupiah per bulan, 1,5 juta. Bunganya 5% setahun. Nah sebelum redenominasi, lu kalau mau beli rumah itu harganya 166 juta. Kelihatannya gede, bikin takut, nolnya panjang bener. Lu udah kayak milioner kalau di Amerika Serikat. Tapi karena udah redenominasi harga rumahnya turun. Seolah-olah jadi 166 ribu. Nah berdasarkan teori money illusion ini,
harga barang baru, rumah baru itu terlihat jauh lebih murah dibandingkan harga awalnya. Nah, hal ini bisa membuat sebagian orang itu merasa mereka makin kaya hingga mereka memiliki keinginan membeli yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum redenominasi berlangsung. Sebetulnya harganya nggak berubah sih, masih sama aja 166 juta, tetapi memberikan ilusi seolah-olah lebih rendah. Dan ini memberikan dampak positif bagi negara kita. Kenapa? Bentar guys. Sebelum kita lanjut videonya. Halo goodies guys, teman-teman investor, BENIX Investor Summit 2025 akan segera diselenggarakan di bulan Desember 2025 di Swiss Bell Solo. Jadi buat teman-teman yang pengen segera diskusi, ketemu, dan interaksi langsung ya. Karena kita bakal membahas 3 sektor penting. Yang pertama terkait energi, yang kedua terkait bisnis logistik, dan yang ketiga ada sektor spesial nih. Dengan pembicara yang spesial juga karena ya cuannya gede banget nih guys. Nah buat lo yang penasaran dan pengen segera ikutan di event acara offline spesial BENIX, cuma ada 1 tahun sekali yang namanya BENIX Investor Summit 2025. Yuk segera daftar sekarang juga nih sebelum terlambat. Dan ingat kursinya juga terbatas karena cuma ada 50 kursi guys. Total kursi yang kita sediakan. Ikut di sini sangat happy lah ya. Jadi banyak sekali membuka wawasan baru, terutama banyak bocoran-bocoran mengenai kebijakan maupun emiten yang akan terbang selanjutnya. Jadi puas sekali sih dengan ini. Kalau tahu Pak Ben di YouTube sendiri kan lebih pinggir jurang, ini lebih pinggir lagi lah ini. Mengikuti BENIX Investor Summit ini setelah 2 kali, saya mendapatkan manfaat bahwa kalau kita bisa memahami fundamental atas perusahaan dan forecast untuk perusahaan kedepannya, kita pasti akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Dan itu yang saya rasakan selama setahun ini. Dan saya harapin kalau untuk BENIX Investor Summit 2025 diadakan, saya pasti akan ikut lagi. Salam cuan. So, siapa cepat dia dapat. Sampai ketemu di Solo ya guys, bulan Desember 2025. BENIX Investor Summit 2025 segera datang lagi. Segera daftarkan dirimu sekarang juga sebelum terlambat. Ingat, ini acara eksklusif yang kita selenggarakan private dan sangat intim. Kita bisa berinteraksi full nih selama 24 jam. Karena acaranya diselenggarakan selama 2 hari, dari hari Sabtu sampai hari Minggu, dari jam 9 pagi sampai malam. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Sampai ketemu di Solo guys. Bye-bye. Dan ini memberikan dampak positif bagi negara kita. Kenapa? Karena negara kita berbasis konsumsi. Jadi harapannya ya orang makin banyak yang mau belanja. Apalagi pemerintah lagi bagi-bagi duit. Nah ini sejalan nih dengan goalnya si Purbaya. Purbaya yang mau genjot pertumbuhan ekonomi kita. Dan ini bisa didapatkan dari jalur redenominasi. Kenapa? Karena dengan adanya redenominasi bukan cuma konsumsi appetite-nya meningkat, tetapi peredaran duit juga bisa meningkat guys. Nanti gue kasih tahu di akhir video ini, makanya jangan skip. Kita mau masuk dulu yang keempat. Nah yang keempat, ini ada hubungannya dengan yang ketiga tadi ya. Gimana caranya bisa juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena lu udah tahu ya, yang keempat ini ada hubungannya dengan tuntutan BENIX yang nomor 1. Pemberantasan korupsi, koruptor wajib dihukum mati. Nah lu tahu ya, mayoritas orang bilang, wah nggak penting nih redenominasi kalau mau pemberantasan korupsi. Gini konteksnya, mayoritas orang korupsi di Indonesia, memang ada sebagian yang pakai dolar Singapura, dolar Amerika, emas dan sebagainya. Tapi tetap percayalah, banyak koruptor di Indonesia itu simpan duit dalam bentuk rupiah. Karena itu tetap mode yang paling gampang. Jadi kalau kita hilangin 3 nol itu, apa yang terjadi? Banyak uang-uang yang nolnya kebanyakan otomatis jadi tidak laku. Selama ini koruptor-koruptor itu duitnya disimpan di belakang tembok, dikubur di bawah tanah, disimpan di koper-koper, ditaruh di bawah tempat tidur, literally ditaruh di bawah tempat tidur. Lu lihat video ini. Geger penemuan uang miliaran rupiah di bawah kasur Hakim Ali Muchtarom. Uang sebanyak itu ditemukan Kejaksaan Agung saat menggeledah kediaman Hakim Ali Muchtarom. Dari situ aja lu udah bisa tahu, sangat banyak koruptor di Indonesia yang simpan duitnya dalam bentuk uang kertas. Dan dia taruh rupiah itu. Lu bayangkan kalau tiba-tiba mendadak berlaku nih redenominasinya BENIX ini guys. Apa yang terjadi? Mereka bakal panik. Either duitnya mendadak jadi invalid, tidak berlaku, dibakar aja buat bakar singkong bisa, ya atau apa? Ya spending. Mereka terpaksa belanja, dibanding duitnya nggak berlaku, mereka beli mobil, mereka beli tanah, mereka bangun rumah, mereka beli apartemen. Ekonomi Indonesia jadi berputar. Lu bayangin aja ya kalau setahun duit Indonesia yang dikoruptor sama para pejabat itu 500 triliun aja. Kali selama 30 tahun Republik ini berdiri, lu bisa bayangin berapa duit, berapa ribu triliun yang bakal banjir masuk ke perekonomian kita yang sebelumnya itu menguap, menghilang, sembunyi di belakang tembok, sembunyi di basement, sembunyi di kasur kayak yang di video tadi. Dan lu jangan anggap sedikit, karena lu belum pernah
masuk ke rumah pejabat. Gue udah pernah masuk ke rumah anggota DPRK ya, Dewan Perwakilan Rakyat Kazakhstan, yang bangga banget. Mereka punya lemari besi. Lemari besinya ukurannya udah kayak rumah guys. Jadi lu bisa masuk mobil, bisa masuk manusia ke lemari besinya. Isinya banyak duit rupiah juga di Kazakhstan ya tentunya. Dan kalau ditanya kenapa mereka pegang duit rupiah itu, ya ada hubungannya juga dengan sistem politik di Indonesia yang mewajibkan korupsi, yang mewajibkan sogok menyogok, yang mewajibkan jual beli suara, namanya serangan fajar. Lo nggak bisa bayarnya pakai voucher GoFood, enggak. Bahkan banyak koruptor tuh yang simpen duit dalam pecahan kecil, gajian aneh ya, 20.000, 50.000. Kenapa? Karena itu perlu buat serangan fajar. Serangan fajar lu Google aja sendiri, kalau lu masih bocil lu nggak bakal ngerti apa artinya serangan fajar. Itulah kenapa di Kazakhstan wajib korupsi dan disimpan dalam bentuk rupiah. Cadangan peluru untuk 5 tahun lagi bagi-bagi amplop berubah jadi suara. Makanya nggak mungkin ketika pemilu lu bagi-bagi emas 1 gram nggak mungkin lu bangkrut. Nggak mungkin lu bagi-bagi dolar, nggak bisa belanja di pasar basah. Yang lu bisa lakukan apa? Bagi-bagi rupiah. Makanya setiap mau pemilu Bank Indonesia itu kehabisan duit karena orang pada mecah duit ke sana. Nah, yang orang-orang cerdas udah taruh dalam bentuk karungan guys. Di sini ngaku aja lah, di sini pasti gue yakin banyak follower gue ini tim ses atau pernah kerja buat sekda, kepala dinas, wali kota, bupati, gubernur, pasti udah ngerti apa yang gue bilang. Banyak kan dari kalian pernah lihat orang pakai bawa duit sampai miliaran lah simpen di kresek, cadangan peluru. Itulah koruptor di Indonesia. Lu bayangin tiba-tiba satu bupati ya bisa punya duit 100 miliar di rumahnya. Kalikan 1000 bupati aja, bupati wali kota. Berarti peredaran duit 100 triliun di depan mata nih. Lu bisa bayangkan itu. Dan inilah kenapa gue yakin konsumsi kita bakal makin terbuka. Karena mereka mau gak mau harus lakukan itu. Kalau gak duitnya hilang. Nah, ada lagi yang kelima. Yang kelima adalah bukan cuma duit korupsi yang kita bisa bawa tarik keluar permukaan. Naik dari kuburan. Naik dari belakang tembok. Keluar dari dalam vas bunga. Lu belum pernah ya bertamu ke rumah orang yang vas bunganya banyak. Kalau lu intip ke dalam isinya duit guys. Duit kertas. Lu gak bakal ngerti lah yang gue omongin kecuali lu mengalami itu. Di sini gue mau bilang bahwa banyak uang bukan cuma hasil korupsi tapi hasil underground ekonomi. Orang-orang yang dagang bisnis prostitusi, jual beli manusia, jual beli judi ilegal. Waduh, itu udah begitu banyak duitnya itu ya nggak bisa masuk ke sistem. Lu bayangin ada orang penghasilan bisa 2 miliar per hari. Ke bank diperiksa itu pasti. Akibatnya apa? Duitnya dia simpen di kamar, dia simpen di bawah kulkas, dia simpen di lemari. Dan itu nggak bisa masuk ke sistem. Akibatnya para bandit-bandit ini kalau belanja mobil selalu mobil second guys, supaya nggak kedetek. Jadi bukan cuma duit koruptor yang kita bisa tarik, tapi duit dari underground ekonomi. Banyak di sini pelaku dagang kaki lima. Lu belum tahu, gue udah ketemu banyak pelaku pedagang kaki lima. Penghasilannya miliaran per bulan, 3 miliar, 4 miliar. Barangnya lu gak bakal anggap wow. Tapi banyak guys pelaku usaha yang di trotoar yang lu kira kecil, dagang ayam, dagang nasi goreng, penghasilannya miliaran. Duitnya gak bisa masuk ke sistem, langsung ke detek. Banyak. Jadi para pelaku underground ekonomi ini apa yang mereka lakukan dengan duitnya? Dia taruh di bawah kasur. Makanya Purbaya waktu masih jadi pramuka, zaman dulu dia masih muda, dia udah berkali-kali bilang, jangan taruh duit lu di bawah kasur. Nabung di bank pasti amannya, jangan taruh di bawah kasur, jangan taruh di bawah kasur, jangan taruh di bawah kasur. Tapi anehnya redenominasi dengan segala kehebatannya, keajaibannya itu banyak ditentang. Dan gue udah lihat pasti bakal banyak ditentang oleh orang-orang yang ngaku ekonom. Bukan cuma itu, netizen goblok gak ada otak juga karena kebanyakan baca media tempe bacem, makanya tambah tolol mereka. Mereka bikin komen kayak pensiun sehat nih. Gak usah redenominasi, bikin rakyat bingung. Toh sudah dilakukan di Resto DKI, apa nih orang gak menulis aja gak bisa nih. Harga 50K, 50K bukan 50.000 singkat. Udah nih gak ada otak, skip. Nah ini komentar yang bodoh nih, gue suka nih komentar yang bodoh nih, si Fontesa nih. $1 akan jadi 16,5. Harga Coca-Cola Rp 8. Harga sate Senayan Rp 150. Sama aja gak sih? Ya gak apa-apa sih, lebih gampang hitungnya. Ya bagus memang. Tapi apa gak boros ya mencetak buang baru? Enggak, biayanya cuma 5 triliun. Dan bukannya inflasi akan jadi lebih tinggi. Misalnya Coca-Cola 8.000, paling naik bisa jadi 8.100. Kalau jadi Rp 8 terus naik jadi Rp 9 kan mahal ya? Ya iya karena lu goblok. Kalau harga barangnya 8.000 atau 8.100 gara-gara redenominasi jadi Rp 9 itu goblok. Karena Rp 8.100 jadinya Rp 8,1. Bodoh banget lu. Lu kalau pergi ke Burger King lu di Amerika Serikat, nggak ada harga burger $4, $5, enggak. Sama juga $4,82, $5,12, $9,99. Semua sama, nggak ada bedanya. Mau Indonesia 8.100 jadi 8,1 ya bisa. Bukan yang nggak bisa, simple aja, nggak berubah. Lu sih kebanyakan baca media tempe bacem, jadi nggak punya otak buat tahu hal simple ini.
Biaya cetak duit itu gampang guys, murah 5 triliun, gak ada artinya. Kenapa? Karena shadow economy yang gue bilang. Karena duit koruptor yang gue bilang. Disimpan, itu nilainya ribuan triliun selama ini terpendam di bawah tanah, kita bisa tarik keluar. Daripada duitnya gak laku, udah lu belanjakan. Makanya teman-teman jangan kaget. Bentar lagi lu bakal lihat ekonomi kita meledak yang akan ditandai dengan penjualan emas makin langka. Susah lu dapat silver, susah lu mau cari emas. Yakin gue antriannya panjang. Kenapa? Karena banyak koruptor-koruptor ini, banyak bangsat-bangsat ini, orang-orang brengsek ini, pelaku ekonomi, shadow ekonomi ini, akhirnya mereka keluarin duit dia, mereka akan belanja emas. Tapi jangan khawatir, tuh gimana Pak, rugi dong negara? Enggak. Ya mereka at the end udah deh pasti akan lebih aktif mengkonsumsi barang dan jasa yang ada di Indonesia. Makanya teman-teman perhatikan deh, kan ini targetnya 2026-2027 redenominasi jalan, lu bakal lihat pertumbuhan ekonomi kita tuh naik positif. Makanya gue sangat yakin IHSG itu Rp10.000 guys dalam waktu dekat. Udah pasti IHSG Rp10.000. So gue sangat-sangat dukung redenominasi dan gue sangat yakin akan banyak koruptor yang benci karena duitnya bisa tidak berlaku lagi. Lu bayangin mereka selama ini enak-enak aja korupsi 20 miliar setahun. Dibawa kemana duitnya? Ke bank. Ditanya dari mana? Transaksinya apa? Duitnya siapa? Kalau nggak dituduh pencucian uang loh. Sekarang mereka bakal pusing nih. Akibatnya mereka terpaksa belanja daripada duitnya kena sita. Beli jam mewah, beli emas, beli berlian, beli tanah, beli rumah. Udah pastilah transaksi naik. Kalau perlu pakai nama orang lain tuh. Tapi jangan khawatir, itu semua ada cara menanggulanginya. At the end of the day, yang paling menarik adalah duit balik ke sistem ekonomi kita. Itu yang paling penting. Duit-duit haram yang selama ini sembunyi di bawah tanah, di bawah kasur, di belakang tembok. Dari ketahuan ya. Orang yang sembunyiin duit di belakang tembok ketawa-ketawa sendiri di rumah. Karena itu rumah gue tuh katanya. Dan buat teman-teman yang masih banyak bodohnya, redenominasi ini juga bukan barang baru. Kenapa? Karena udah banyak negara yang sukses melakukan redenominasi. Pertama ada Turki. Turki tahun 2005 nilai $1 itu setara 1.500.000 lira. Lu bayangin nolnya banyak banget. $1 di Indonesia cuma 16 ribuan guys. Nah pemerintah akhirnya di tahun 2005 hapus 60. Akibatnya 1 juta lira ya hari ini setara dengan 1 lira. Karena 60 udah dibuang. Hebat Turki. Ada lagi negara lain yang namanya Rusia. Negara favoritmu Rusia di tahun 1998 Indonesia ribut dengan krismon. Rusia juga lagi heboh karena mau redenominasi. Dia menghilangkan 3 nol dari rubel. Karena ada krisis di tahun 90-an. Berhasil nggak? Berhasil. Sekarang mata uang rubel lebih terpercaya di dunia internasional. Nah yang ketiga ada negara yang namanya Rumania di tahun 2005. Dia hapus 4 nol. Dulu nama uangnya namanya lei. Jadi 1 lei yang baru setara dengan 10.000 lei yang lama. Jadi lebih singkat. Nah dari situ udah bisa lihat banyak negara sebetulnya. Ya sebenarnya ada lebih banyak lagi negara yang memang melakukan redenominasi ini. Dan mereka melakukan ini karena mereka tahu timing yang tepat. Kita back dulu lah ke Turki. Kenapa Turki bisa sukses menghilangkan 6-0? 6-0 loh yang dihilangin. Indonesia cuma 3 loh. Orang udah pada jerit-jerit, Profesor S3 jerit-jerit. Ya karena mereka anjing peliharaan koruptor-koruptor itu. Mereka ngamuk, mereka mau melawan, mereka mau berontak. Mereka nggak mau duitnya tiba-tiba tidak berlaku lagi. Anyway, pelajaran penting dari Turki yang pertama ya. Kenapa mereka berani melakukan redenominasi? Pertama, karena inflasi dia sudah turun. Jadi sudah waktu yang tepat untuk lakukan redenominasi. Memang penting redenominasi ini dilakukan ketika inflasi kecil. Nah yang kedua, kenapa bisa sukses di Turki? Karena edukasinya masif. Dipublikasi secara massal dan jelas. Jadi nggak bikin orang panik. Nah yang ketiga, mereka melakukan dual harga, dual pricing selama 2 tahun. Maksudnya apa Pak? Dual pricing. Jadi gini, kalau lu pergi ke April Maret, lu mau beli beng-beng, harganya 8.000, ada 2 harga. Harga RP 8.000 sama RP 8. Jadi lu gak confused. Oh lama-lama lu tahu nih, ada masa transisi. Dari RP 8.000 ke RP 8, dual pricing dilakukan selama 2 tahun. Nah metode yang sama, ini juga dilakukan sama Rumania. Jadi Rumania sukses story-nya juga sama. Kenapa Rumania bisa sukses menghilangkan 4-0 dari mata uang lei dia di tahun 2005? Karena yang pertama, dia juga melakukan dual pricing. Di toko-toko diwajibkan melakukan dual pricing. RP 10.000, RP 10. Ada 2 harga supaya lu gak confused. Siap-siap lu setelah 2 tahun yang sebelah kiri hilang, jadinya yang sebelah kanan yang nolnya lebih dikit. Rumania juga lakukan itu, mereka belajar dari Turki. Dan kenapa mereka berani lakukan itu? Karena pemerintah akhirnya sudah berhasil menekan inflasi. Inflasi tadinya double digit di Rumania, kemudian turun ke 1 digit. Artinya ini timing yang tepat untuk lakukan redenominasi, karena secara teoritis redenominasi itu hanya bisa dilakukan kalau inflasi di bawah 10% guys. Apakah ini memberikan dampak baik buat Rumania? Iya, karena kemudian mata uang dia dianggap
dianggap mata uang yang terpercaya di dunia internasional. Hingga akhirnya Rumania diizinkan masuk Uni Eropa karena mereka dianggap sukses melakukan reformasi ekonominya. Jadi wajib ya transisi ekonomi berjalan mulus, negaranya perekonomian stabil kalau mau melakukan redenominasi. Rumania bisa, Turki bisa, Rusia bisa. Dan Rusia juga sama, dia lakukan itu ketika inflasinya lagi kecil. Dan ini memberikan dampak baik bagi rubel, karena rubel menjadi lebih simpel dan kepercayaan masyarakat akibatnya meningkat terhadap mata uangnya sendiri. Kenapa penting ya kepercayaan masyarakat sendiri maupun masyarakat internasional terhadap mata uang ya? Ya gini aja, lu kalau tinggal di Jawa lu gak bakal ngerti lah. Tapi kalau lu sering keluar negeri itu pertama. Atau yang kedua, kalau lu sering tinggal di daerah perbatasan, misalkan lu perbatasan Kalimantan tuh dengan Malaysia, pasti lu udah tahu lah mata uang kita itu dianggap sampah di situ. Pasti jadi lelucon lah di negara-negara perbatasan. Kalau lu juga sering keluar masuk Batam, Singapura, lu pasti juga akan merasakan hal yang sama, bahwa penting identitas kita yang namanya rupiah itu ya dijaga, nama baiknya dijaga harga dirinya. Nah ini dilakukan oleh negara Turki, dilakukan negara Rusia, dilakukan Rumania, dan betulnya banyak banget lah negara lakukan ini. Dan berhasil, iya. Nah ini adalah timing yang tepat buat Indonesia bisa masuk ke situ. Tapi anehnya masih banyak orang Indonesia yang kebanyakan baca koran tempe bacem percaya bahwa Indonesia akan bubar gara-gara redenominasi. Indonesia bakal jadi the next Zimbabwe. Lihat ini Davalancha nih, Zimbabwe hiperinflasi, nggak kebayang, plus 62 yang nolnya cuma 5 aja pengen redenominasi. Si goblok ambil contoh Zimbabwe. Ada lagi TP 101, mantap Indonesia menuju Zimbabwe. Ini dia contoh juga orang yang perlu ikut program food estate. Terus ada lagi Muhammad Fatoni, hati-hati redenominasi bisa menyesatkan. Gak ada negara yang berhasil dapat memperbaiki ekonominya hanya dengan redenominasi. Lihat tuh negara yang pernah lakukan redenominasi, Brazil, Peru, Rusia, Argentina, Venezuela, Zimbabwe. Bodoh nih, orang bodoh ngomong gak pakai data. Tapi udahlah, ini semua orang kayaknya penggemar Zimbabwe. Kita buka guys Zimbabwe demi lu nih. Zimbabwe itu betul nggak contoh negara yang gagal melakukan redenominasi? Betul. Lu tahu Zimbabwe itu udah 3 kali melakukan redenominasi. Tahun 2006 dia hapus 3-0. Tahun 2008 dia hapus 10-0. Tahun 2019 dia hapus 12-0. Total ada 25-0 yang dihapuskan. Gila ini negara. Gagal. Semua upaya redenominasi dia tidak berhasil. Mata uangnya jatuh dan akhirnya Zimbabwe menghapus mata uang negaranya dan pindah ke US dollar guys. Oke, Zimbabwe gagal. Nanti gue bahas kenapa dia gagal. Contohnya bukan cuma Zimbabwe, tadi banyak juga yang bilang apalagi tuh. Venezuela sampai 3 kali redenominasi. Tahun 2008, 2018, 2021. Tahun 2008 3-0. Tahun 2018 5-0. Tahun 2021 6-0. Total ada 14-0 yang dihapus sama Venezuela. Gagal, iya. Kenapa? Tentu ada alasannya. Kurang banyak. Ada lagi Yugoslavia tahun 1990 sampai 1994. Mereka itu udah hapus nolnya berkali-kali. Udah gak kehitung guys. Karena inflasinya di sana sampai 5 juta %. Makanya mereka terpaksa harus hapus terus nolnya. Masyarakat gak percaya sama mata uang mereka. Akibatnya mereka pindah pakai mata uangnya Jerman. Namanya Deutsche Mark zaman itu. Terus kenapa ya mereka bisa gagal? Nah ini yang penting guys. Dan ini harus tahu bedanya Indonesia dengan Zimbabwe. Kenapa Zimbabwe potong nolnya sampai 3 kali guys? 2006 hapus 3-0, 2008 hapus 10-0, 2009 hapus 12-0. Jadi contoh redenominasi yang pertama, tahun 2006 mereka lakukan redenominasi. Waktu itu inflasinya 1000% guys. Gila, inflasinya 1000%. Dia potong 3-0. Apakah berhasil? Tidak. Malah makin parah hyperinflasi. Tahun 2008 dia redenominasi, 10-0 dibuang. Tapi inflasinya saat itu 231 juta % guys. Ngeri gak? Abis itu apa? 2009 redenominasi lagi. 12-0 dibuang. Tapi inflasinya udah 500 miliar %. Gila nih, sampah banget mata uang ini. Bahkan orang-orang kalau belanja ke pasar, lu tahu bawa gerobak dorong. Mereka bawa karung, isinya duit. Lebih mahal cetak duitnya dibanding duitnya itu sendiri guys. Lu bayangin, lu mau beli buah aja harus bawa karung, isinya duit kertas lu yang gak ada nilainya itu. Jadi kenapa mereka bisa gagal? Ya karena mereka lakukan itu ketika inflasinya sangat tidak terkendali. Fatal. Pemerintah akibatnya terus cetak uang gila-gilaan buat nutup defisit sama utang mereka. Dan negara nggak benar-benar mengurus fiskalnya. Jadi tidak ada reformasi ekonomi di sana. Korupsi dipelihara, negara tidak efisien, kebocoran di mana-mana, ya bubar. Retaileri bubar. Nah contoh yang sama juga berlaku kalau kita bicara negara Venezuela. Ternyata kenapa Venezuela gagal redenominasi sampai 3 kali. Tahun 2008 nolnya dihapus 3-0. Gagal karena inflasi dia tinggi, 30% inflasinya. Tahun 2018 potong lagi 5-0. Tapi gagal lagi karena apa? Inflasinya 130.000%. Tahun 2021 mereka potong lagi 6-0.
Tapi gagal lagi karena inflasinya di atas 1000%. Jadi dari sini lu bisa lihat Venezuela itu gagal ya karena negaranya inflasinya tinggi banget guys. Bank sentral cetak duit terus, subsidi populis dijalanin terus, negara nggak disiplin dalam fiskal, produksi domestik mereka merosot, ekonominya bergantung sama satu sektor minyak doang. Ya kolaps ketika minyaknya jatuh semua runtuh itu kayak kartu domino. Akibatnya apa? Harga barang terus naik. Redenominasi hanya menyamarkan gejala-gejala kehancuran kanker ekonomi mereka. Tidak pernah memperbaiki akar masalah. Makanya Indonesia juga wajib tuh perbaikin akar masalahnya. Tapi dari sini lu dapat kesimpulan yang sama. Apa? Kenapa Venezuela gagal? Karena inflasinya tinggi ketika dilakukan redenominasi. Kenapa Zimbabwe gagal? Karena inflasinya tinggi ketika dilakukan redenominasi. Dan kenapa Yugoslavia gagal meskipun melakukan redenominasi? Karena di tahun 1990 ketika dia potong 0 sampai 6 biji, inflasinya saat itu 5 juta% guys. Jadi kesimpulannya sama. Semua negara-negara gagal yang melakukan redenominasi karena mereka lakukan itu ketika inflasinya tinggi. Nah Indonesia gimana kalau gitu? Gawat nih dong. Karena banyak ahli S3, profesor ekonomi S4 pada bilang redenominasi ini bahaya buat negara kita. Padahal gue udah jelaskan berulang-ulang redenominasi sangat baik bagi perekonomian kita. Dan mereka berulang kali ambil contoh Zimbabwe tanpa pernah tahu apa kejadian di Zimbabwe si tolol-tolol itu. Tapi ya udahlah, itulah namanya media peliharaan George Soros ya. Sudah harus begitu karena mulutnya mangap dikasih makan sama asin. Tapi kalau kita lihat Indonesia gimana? Indonesia apakah berada di posisi yang sama dengan Zimbabwe? Inflasi jutaan persen. Atau Venezuela inflasi sampai ribuan persen? Ternyata tidak. Berdasarkan data di Bank Indonesia bulan Oktober 2025, inflasi kita itu hanya 2,86%. Yang artinya ya ini masih aman untuk lakukan redenominasi. Bahkan timingnya pas. Karena inflasinya di bawah 10% dan stabil di angka 2%-an terus guys. Nah ingat, negara yang gagal ketika mereka melakukan redenominasi di saat inflasinya double digit lebih. Puluhan persen, ratusan persen, ribuan, bahkan jutaan persen. Makanya teman-teman jangan takut dengan yang namanya redenominasi. Dan teman-teman gua garansi Purbaya makin banyak musuhnya karena semua koruptor ketakutan di luar sana. Pelaku shadow ekonomi, judi online, takut. Prostitusi, takut. Pedagang obat-obatan terlarang, miras ilegal, semua bisnis-bisnis ilegal itu pada ketakutan sama Purbaya karena mereka sekarang udah nggak bisa lagi tenang-tenang aja nyimpen duit di belakang kasur, di belakang tembok, di bawah tanah. Aduh, panik mereka dan dia akan lakukan segala cara buat bayar media-media peliharaan ini. Profesor-profesor yang hobinya makan duit sogok. Kenapa? Karena mereka pengen negara kita tetap korup, tetap hancur. Mereka nggak pengen ekonomi kita naik 8% guys. Padahal udah gue bilang ribuan triliun bisa masuk ke perekonomian kita ketika redenominasi ini dijalankan. Nah tapi gue mau kasih sedikit tips gimana caranya supaya redenominasi ini bisa bagus. Lu pasti lihat pasti akan terjadi banyak pergeseran duit. Duit ilegal itu pindah belanja emas, belanja lain sebagainya. Gak apa-apa, biarin aja, ada caranya juga. Gimana kita tanggulangin itu? Gimana Pak? Pertama, ketika orang buat transaksi di atas 10 gram emas, nanti tinggal bikin aturan. Wajib sertakan NPWP. Jadi kalau lu mau beli emas, silakan 1000 kilo pun, 1 ton pun gak ada masalah. Tapi mana NPWP-nya? Lu mau jual di atas 10 gram, mana NPWP lu? Lu mau beli di atas 10 gram, mana NPWP lu? Wih, ngeri dong Pak. Ya gak apa-apa, biar kedeteksi. Kalau duitnya duit haram, kedeteksi. Tapi kalau duitnya legal, ngapain takut lu? Harus nyetor NPWP. Ya dong. Zaman sekarang lu mau ambil motor aja, cuman harga 10 juta lu pakai NPWP kok. Masa lu mau beli emas, jual beli emas ratusan juta miliaran gak pakai NPWP? Gak masuk akal lu. Jadi dari sini pemerintah juga bisa nge-track, biarin aja mereka. Terus gimana Pak? Nanti kalau ada yang dipindahin duitnya dari bawah tanah dipindahin ke kripto, gampang. Justru malah lebih enak. Karena bisa di-track. Ada caranya, ada. Nanti gue kasih tau tipsnya. Tapi pertanyaan gue buat teman-teman semua. Lu setuju nggak redenominasi dilakukan di Indonesia dengan segala keuntungan yang gue bilang tadi? Atau mendingan kita ikutin kata ekonom-ekonom pinter itu aja? Gak usah redenominasi. Bodoh, ngapain? Nanti inflasi, nanti jadi Zimbabwe. Lu percaya nggak sama mereka? Lu lebih pilih kayak mereka. Duit itu ngendot aja, biar kering duit sekarang. Karena banyak koruptor tuh banyak menyedot ya duit dari negara kita. Tapi dibalikin lagi ke dalam sistem ekonomi enggak. Lu lebih setuju begitu? Ikutin kata profesor-profesor ahli ekonomi itu? Atau lu lebih setuju dengan Benix? Redenominasi ini harga mati harus kita jalankan. Terus yang paling penting menurut kalian ya, apa sih keunggulan dan kenapa redenominasi ini harus kita jalankan sekarang juga secepat-cepatnya? Boleh gak kasih saran share di bawah ini? Alasan kamu, kenapa kamu setuju redenominasi dilakukan secepat-cepatnya? Dan buat teman-teman ya, lu bakal lihat ya, dalam beberapa bulan ke depan bakal makin masif nih gerakan mereka membayar mahasiswa, membayar profesor-profesor, membayar ahli-ahli ekonomi buat bikin narasi-narasi negatif tentang Purbaya, narasi negatif tentang redenominasi. Makanya kita harus kompak nih guys buat belain Purbaya. So buat teman-teman yang setuju
dengan redenominasi, tolong please langsung isi suara kalian. Tanda tangan petisi ini. Indonesia mendukung redenominasi bersama Purbaya. Share ke orang sebanyak-banyaknya supaya makin cepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Supaya masuk lagi duit-duit gelap itu, duit-duit shadow ekonomi itu, duit-duit koruptor yang selama ini sembunyi di bawah kasur, sembunyi di bawah tanah, sembunyi di dalam vas bunga, sembunyi di dalam kulkas. Lu harus segera tanda tangan petisi ini. Ini bukti dukungan rakyat Indonesia kepada Purbaya. Bukti dukungan Indonesia terhadap redenominasi ini. Bukti bahwa kita udah muak dengan koruptor-koruptor itu. Segera isi petisi ini guys. Supaya Purbaya tambah pede guys. Supaya Purbaya tidak stres di rumah tidur. Supaya Purbaya tahu mayoritas orang Indonesia mendukung Purbaya. Mayoritas orang Indonesia mendukung redenominasi. Jangan takut Purbaya. Kita dukung Anda. Seluruh rakyat Indonesia mendukung Anda. Dan semua investor yang tentunya punya hati nurani pasti setuju dengan redenominasi. Buktikan dengan share link ini. Dan jangan lupa ya share video Benix. Dan subscribe sekarang juga channel kita. Ditunggu komentar kalian terkait redenominasi ini. Lu setuju apa enggak? Dan kenapa ini wajib banget kita laksanakan sekarang juga. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.